Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Asesmen Kinerja dengan dosen pengempu Ibu Profesor Nuryanti Mustari, SIP MSI, dan Ibu Rizky Amalia, Mat Esos MAP. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil makalah kita yang berjudul Job Evaluation. Sebelum kami lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nur Fasilah dengan NIM 1056111055722. Kemudian Arfandi Ruslan dengan NIM 1056111066122. Selanjutnya Mulyana dengan NIM 1056111040022. Kemudian Melanisa Sikirani dengan NIM 10561110382. Dan yang terakhir Abu Rizal Ahmad dengan NIM 1056111121921. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan mengenai job evaluation. Presentasi kami mencakup pengertian job evaluation, tujuan dan fungsi job evaluation, metode dan proses job evaluation, pentingnya job evaluation, dan terakhir kami akan menyimpulkan materi yang telah kami paparkan. Untuk mengetahui lebih dalam apa itu job evaluation, mari kita sama-sama simak pembahasan berikut ini. Baiklah teman-teman, saya akan membahas materi pertama mengenai apa sih itu job evaluation. Nah, jadi job evaluation atau evaluasi kerja merupakan proses sistematis untuk menilai atau mengukur suatu pekerjaan dalam organisasi. Evaluasi kerja bertujuan untuk membangun relativitas internal dan menyiapkan dasar dalam peningkatan kerja, struktur gaji atau upah yang adil, penilaian secara struktural, dan pengelolaan relativitas. Selain itu, job evaluation juga dapat dilakukan dengan menganalisis serta menilai yang diperoleh oleh suatu pekerjaan atau organisasi. Menurut Michael J. Jussius tahun 1972 mengatakan bahwa evaluasi jabatan adalah proses analisis dan penilaian jabatan untuk menentukan nilai dan kedudukannya pada struktur organisasi. Definisi job evaluation ini dikutip dari Jurnal Perancangan Sistem Job Evaluation dari Andriani DP dan Al-Qadia LZ tahun 2017. Baiklah teman-teman, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi daripada job evaluation. Nah, ini dikutip dari Jurnal Empiri Saifuddin dan dengan judul Konsep Dasar Evaluasi Pekerjaan dan Kompensasinya. Nah, adapun tujuan dari job evaluation adalah yang pertama menentukan nilai relatif, menentukan nilai jabatan berdasarkan faktor-faktor seperti kesulitan, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap organisasi. Nah, yang kedua, mengembangkan struktur gaji, artinya membuat struktur gaji yang adil dan kompetitif berdasarkan nilai relatif jabatan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi yang seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan juga mengurangi biaya operasional. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Nah, memberikan informasi yang akurat untuk keputusan promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang kelima, meningkatkan motivasi, di mana meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan dengan kompensasi yang adil. Adapun fungsi dari job evaluation yang pertama, pengklasifikasian jabatan, artinya mengelompokkan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan juga kualifikasi. Nah, yang kedua, penilaian jabatan, artinya menentukan nilai relatif jabatan berdasarkan faktor-faktor seperti kesulitan dan tanggung jawab.
Nah, yang ketiga, pengembangan struktur gaji. Nah, artinya di sini tuh membuat struktur gaji yang adil dan kompetitif. Nah, yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Artinya memantau kinerja karyawan dan mengevaluasi efektivitas jabatan. Nah, yang terakhir, perencanaan sumber daya manusia. Artinya di sini tuh bagaimana membantu perencanaan karir dan pengembangan karyawan. Terima kasih. Nah, demikianlah tujuan dan fungsi dari job evaluation. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mulyana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan tadi, yaitu metode dan proses job evaluation. Ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan ditinjau dari pihak penilai dan pihak yang akan melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang pertama adalah metode sistem angka atau point system. Metode evaluasi jabatan adalah salah satunya dengan sistem angka atau point system. Sistem ini mengandung ketelitian untuk mengatur karakteristik khusus dari suatu faktor maupun faktor yang umum terhadap jabatan yang akan dimulai. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode evaluasi oleh atasan. Dalam metode ini, atasan mengevaluasi kinerja karyawan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti keterampilan teknis, produktivitas, kemampuan berkomunikasi, kualitas kerja, dan kerja sama tim. Metode yang ketiga adalah metode evaluasi oleh rekan kerja. Metode ini adalah teknik penilaian kinerja karyawan yang melibatkan partisipasi dari rekan kerja seorang karyawan untuk menilai kinerja karyawan tersebut. Dalam metode ini, rekan kerja diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian kepada kinerja karyawan. Penilaian kinerja oleh rekan kerja dapat memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kinerja karyawan yang tidak dapat dilihat oleh atasan langsung. Selanjutnya, metode yang keempat adalah metode evaluasi diri sendiri. Metode ini adalah teknik penilaian kinerja karyawan yang dimana karyawan menilai kinerja mereka sendiri sesuai dengan serangkaian kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi diri sendiri dapat menjadi alat yang berguna untuk mempromosikan refleksi diri dan mendorong karyawan untuk mengambil tanggung jawab terhadap kinerja mereka sendiri. Metode evaluasi yang kelima adalah metode evaluasi oleh pelanggan. Metode ini adalah teknik penilaian kinerja karyawan di mana pelanggan memberikan umpan balik kepada karyawan. Dalam metode ini, pelanggan diminta untuk memberikan penilaian kinerja karyawan berdasarkan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan karyawan tersebut. Metode ini dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan objektif tentang kinerja karyawan. Metode yang terakhir adalah metode evaluasi 360 derajat. Metode ini adalah teknik penilaian kinerja karyawan yang dimana melibatkan berbagai pihak yang terlibat dengan karyawan seperti atasan, rekan kerja, bawahan, pelanggan, dan karyawan itu sendiri. Nah, dalam metode ini setiap pihak diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Feedback yang bisa diberikan yaitu penilaian numerik atau penilaian kualitatif atau mencakup berbagai aspek seperti keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, sikap, dan perilaku. Metode ini dikutip dari jurnal metode penilaian kinerja karyawan dari Wardana A tahun 2023. Dikutip dari Jurnal Evaluasi Kinerja oleh Retno Purwani Setianingrum SE tahun 2023, proses evaluasi jabatan diawali dengan menentukan 3 hal berikut. Yang pertama, menentukan standar kinerja dan waktu evaluasi. Yang kedua, pemilihan metode secara kuantitatif dan kualitatif. Dan yang ketiga, mempersiapkan data yang dibutuhkan. Nah, itulah tadi ke-6 metode dalam job evaluation dan proses dalam job evaluation. Selanjutnya mengenai job evaluation atau evaluasi kinerja akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Dikutip dari M. Arif Pratama Manurun tahun 2024 dalam jurnalnya Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora bahwa pentingnya evaluasi penilaian kinerja yaitu yang pertama pemantauan kinerja, yang artinya evaluasi kinerja memungkinkan organisasi untuk memantau individu atau tim
dalam mencapai target dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, perkembangan karyawan, yang artinya hasil evaluasi memberikan dasar untuk merancang program perkembangan karyawan. Yang ketiga, penilaian kontribusi per individu, yang artinya evaluasi memberikan gambaran objektif tentang kontribusi setiap individu terhadap tujuan organisasi. Yang keempat, umpan balik konstruktif, yang artinya hasil evaluasi memberikan peluang untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, perencanaan strategis, yang dimana evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan organisasi. Yang keenam atau yang terakhir, motivasi dan keterlibatan, yaitu mempengaruhi bahwa kinerja akan dievaluasi secara objektif dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Sekian dari saya. Baiklah, setelah menyimak pemaparan dari yang disampaikan tadi bahwa job evaluation atau evaluasi kerja merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai relatif atau ukuran dari sebuah pekerjaan dalam organisasi. Adapun prinsip-prinsip utama job evaluation atau evaluasi kerja yaitu objektivitas, transparansi, konsistensi, dan keadilan. Tujuan utama dari job evaluation adalah menciptakan keadilan dalam sistem remunerasi serta memastikan bahwa dalam setiap posisi mendapatkan konsekuensi yang bertanggung jawab, keterampilan, dan kontribusi terhadap perusahaan. Proses ini sangat penting untuk menjaga kepuasan karyawan, menghindari ketidakadilan, dan menciptakan transparansi dalam struktur gaji. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai job evaluation. Sekian dan terima kasih.